Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji syukur kita anugerah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dibarengi umur panjang, dalam keadaan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berat. Wonten sing sakit? Boten? Alhamdulillah, niku nikmat. Dan juga Allah menjauhkan kita dari kesusahan-kesusahan. Wonten sing susah? Tenang nih. Hah? Sapa sing ora susah? Sing ora sedih, ora nangis, ora duwe utang. Coba. Oh, berarti susah terus. Mugi-mugi setiap kesulitan Allah Subhanahu wa taala angkat, dan juga dalam rumah mugi-mugi penuh berkah, dijauhkan dari musibah-musibah, dan Allah jaga istri, suami, kalian anak-anak, kalian putu, simbah, mbah kakung, mbah wedok. Mugi-mugi semuanya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik untuk kita beragama. Alhamdulillah, kita kembali pada pengawasan Ahad Pon di Padukuhan Karang. Hadir sini Pak Duku, Pak Lurah Kirikarto, juga pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Panggang Pak Nurdin, kalian pimpinan Aisyah Bu Eni Nurdin, dan juga para jamaah sekalian yang datang dari berbagai macam dusun desa yang ada di Kecamatan Panggang. Alhamdulillah, kali ini pengawasan kita akan membicarakan tentang masalah ruqyah. Soalnya ning DS ki ono sing kesurupan. Ya, maka ada salah satu pengobatan dalam agama kita yang mengajarkan supaya kita berobat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa nunazzilul Qur'ana huwa syifaa'u wa rahmah. Dan kami menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai syifa', sebagai obat dan rahmat. Sebagai apa? Obat dan rahmat. Maka Al-Qur'an ini bisa menyembuhkan masalah apapun, yaitu yang kaitannya dengan penyakit. Penyakit niku wonten kalih, penyakit jiwa, kalian penyakit jasad. Penyakit yang kaitannya dengan badan nih, dan penyakit yang kaitannya dengan jiwa. Semua bisa Allah itu mudahkan kesembuhannya dengan Al-Qur'an, kecuali satu masalah. Dua lah. Yang pertama, wong pikun. Pikun ngertos nggih? Pikun apa ta pikun? Lalen terus. Itu wonten obate? Mboten. Apa pakai botrek?
Enggak kan? Enggak. Ada lagi satu. Apa yang nggak bisa disembuhkan? Apa yang nggak bisa disembuhkan lagi? Kenapa Pak? Jenengan itu pikiran terus loh itu. Setiap hari. Mikir itu terus. Dan nggak bisa jenengan mau ruqyah pun itu nggak bisa sembuh. Apa? Utang. Marah di ruqyah terus ya. Ini mau kayak Al-Fatihah, ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya ora rampung. Rampungnya pripun? Ya sahur. Sesok Senin bayar pipilan. Ustadz saya langsung ping telu loh. Ya wes jenengan yang punya utang kok. Ya, ada yang 1 hari, selapan ada 5. Ini malah utangnya ditagih ping 10 loh. Ya sakit tenan ya Allah. Mungkin diangkat saking kesulitan-kesulitan yang ada. Allahumma amin. Maka ruqyah kali donga iki ora cukup. Ya, namun apa? Harus kerja, usaha terus, ora golek utang meneh. Wah sekarang ini musim nyumbang. Iya toh? Nyumbang terus. Jenengan dapat 1 hari berapa undangan? 3. Gansal. Ono sek 5. Wonten. Nah. Terus nambah lagi toh utangnya tuh berarti? Nggih. Nambah terus. Nah kita balik tadi ke masalah penyakit. Penyakit itu ada 2. Ada penyakit yang kaitannya kalian jasad badan. Ada yang penyakit itu kaitannya kalian jiwa. Flu. Penyakit badan apa penyakit jiwa? Badan. Kepalanya pusing. Jiwa apa badan? Badan. Untune sakit badan, stres, oh jiwa, mikir bojo terus, mikir bojone terus, takut bojone selingkuh. Penyakit apa? Jiwa. Iya toh kan kepikiran terus, waduh bojoku neng Sumatera urung mulai, jangan-jangan sudah punya istri baru di sana. Solusinya pripun Bu? Hah? Solusinya gimana? Suruh suamine pulang. Itu solusi. Nggak boleh jauh-jauh dari istri. Wong cerak-cerak wae iso selingkuh apalagi adem. Iya toh? Ono sing cerak lho, karena bojone terus malah selingkuh. Wah, apalagi ning Sumatera. Iya. Nah, ada beberapa niki kalau terangkan biar jenengan paham. Ini kalau kita solusinya cuma satu, ngatasi masalah yang kaitannya kalian jasate yang sering sakit atau yang kaitannya kalian jiwa nggih. Itu ada kiat-kiat yang sebenarnya sudah masuk tuntunan Kanjeng Nabi. Tinggal jenengan itu praktekkan terus keseharian. 1. Nanti diamalkan ini nggih. Diamalkan. 1. Rajin berwudu, terutama setelah bangun tidur. Rajin apa? Wudu, terutama setelah bangun tidur. Bangun tidurnya jam pinten Bu? Jam pinten Pak? Jam 7. Pinten Bu? Sing riko lho. Sekawan. Alhamdulillah. Sing riki? Hah? Gansal. Sekawan. Sing niki? 4:30. Ya wes masih masuk waktu
subuh. Biasakan kita itu jaga wudhu, setelah bangun langsung wudhu. Khasiatnya apa? Di hidung ini tempat nongkrongnya setan. Tempat nongkrongnya setan. Sopo sing biasanya flu? Sing flu. Nah, coba nanti jaga kesehatan dengan rajin wudhu. Tadi tempat nongkrongnya sinten? Setan. Nabi SAW sebutkan seperti itu. Nomor kali. Ini biar terjauhkan saking gangguan setan. Rajin sholat subuh. Rajin apa? Sholat subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan. Setan itu ketika kita tidur itu punya 3 ikatan. Perhatikan nggih. Ada 3 ikatan. Ketika kita tidur, setan itu punya 3 ikatan. Gimana ini mau lepas? Jenengan usahakan bangun subuh tadi setiap hari. Terus gimana? Kalau kita bangun tidur, paksa bangun, 1 ikatan lepas. Ikatannya di sini loh. Iki apa? Apa mbak? Kalau sebut tengkuk jenengan apa? Hah? Ah iya, pokoknya kayak ngono nih. Ada 3 ikatan. Ada di sini. Ketika bangun tidur, lepas 1. Berarti segera bangun. Ono sing biasane to, ini alarm wis uni. Kring 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 kring. Wah, lagi 4:30 ora apa-apa nih, lanjut. Iya toh? Betul lah? Iya, wah. Azan ning masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, terus lanjut meneh. Itu gejala setan itu masih ngikat jenengan. 1 ya, segera bangun. 2, segera ambil air wudhu. Segera ambil air wudhu. Lepas ikatan kedua. Ikatan kedua lepas. Yang ketiga, segera sholat. Berwudu segera sholat. 3 ikatan lepas. Kalau 3 ikatan lepas, kata Nabi SAW, nanti lihat di pagi hari dia jadi orang yang semangat. Arak negal. Wow, semangat sekali. Ngapa kok semangat? Wah, aku mau iki tangi subuh. Sholat subuh. Gitu loh. Namun kalau orang itu kelihatan di pagi hari ini ku malas-malasan. Bojone malas kerja. Istri malas masak. Malas ngurus anak. Ya, malas ngurus sapi. Kenapa? Karena ora tangi subuh. Wah, kabeh wong malas berarti. Kalau jadi ya nggak membiasakan sholat subuh. Itu loh keutamaannya di situ. Berarti warga Panggang niki kepripun nggih? Rajin subuh apa mboten? Hah? Insyaallah nggih. Mugi-mugi sing urung sadar mugi-mugi tobat. Ya, mugi-mugi sholatnya lengkap. Ora gur maghrib ngisa tok. Nyata ada yang biasanya sholat gur, wah maghrib iki rajin, ngisa rajin, zuhur sibuk, ngasar ngarit, maghrib maghrib apa? Wes saya ngisa turun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru 2. Nambah meneh.
Nambah lagi? Hah? Ora ya wis aku rampung. Oh nambah nomor 3. Biasakan masuk rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Masuk rumah, keluar rumah, ucapkan salam. Apa manfaatnya? Kata Nabi SAW, kalau orang itu masuk rumah, sebut nama Allah, maka setan akan mengatakan, malam ini kalian tidak ada tempat untuk nginap. Namun kalau dia tidak membaca nama Allah, setan panggil konco-koncone. Kene. Kowe iso masuk kono lho, iki ora maca Assalamualaikum, ora maca bismillah. Akhirnya di tempat tidurnya yang empuk ditemani oleh setan. Turu bareng setan. Aduh. Maka ketika masuk rumah minimalnya Assalamualaikum. Gitu. Keluar Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula wala quwata illa billah. Penting loh ini. Masuk rumah mau apa? Assalamualaikum. Arek metu. Assalamualaikum lagi baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak, tadi apa? Sing ora maca nama Allah. Setan tadi bilang apa sama konco-konconya apa? Malam ini kamu bisa nginap di rumah situ. Nah, malam ini ada tempat nginap gratis. Gratis loh. Walaupun jenengan itu punya kasur empuk, malah turunnya bareng setan. Wis nomor piro? 3. Nomor sekawan. Yaitu membaca bismillah ketika makan. Maca apa? Bismillah ketika makan. Napa baca bismillah? Hampir mirip tadi dengan masuk rumah maca nama Allah. Kenapa? Kalau nggak baca bismillah, maka nanti setan bareng makan. Misalnya nggih, jenengan datang di warung bakso. Baksonya pundi? Hah? Ten Grikarta wonten-wonten? Oh iya ning adoh wis. Terus datang lihat, waduh, masya Allah enak sekali. Saus, kecap, sambal lah. Terus nggak pakai bismillah, wow sudah lezat nih. Entek. Orang mau coba tadi? Bismillah. Karena yang diperintahkan saat makan kita pakai bismillah. Tok. Orang dilanjutkan ar-Rahman ar-Rahim. Cukup apa? Bismillah. Dipraktekkan nggih? Iki ora lali lho. Coba niki wonten snack. Minum. Ketika ambil itu bismillah. Biar apa tadi? Biar nggak makan bareng setan. Walaupun makanannya nikmat sekali, walaupun tiwul nyambel, wah pokoknya nikmat sekali. Jenengan tiwul kalian apa? Lauknya apa? Gur tempe. Dagingnya kasih mboten? Kasih. Masya Allah entuk pirang kilo. Alhamdulillah. Tak mau coba bismillah sih. Bismillah. Matur nuwun Pak Kokam. Sudah berapa tadi itu?
4. Jadi keutamaannya baca bismillah di situ. Pernah ada seorang itu makan dekat Kanjeng Nabi, orang maca bismillah. Terus Nabi bilang, kalau kamu nggak baca bismillah, itu makananmu tadi sudah dimakan oleh setan. Terus gimana Kanjeng Nabi kalau saya lupa? Nabi katakan, bacalah bismillahi awwalahu atau bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan akhir. Bismillah di awal dan akhir. Maka ketika dia baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, setan tadi yang makan memuntahkan semua makanan yang ada dalam perutnya. Berarti setan juga bisa muntah. Ya, setan bisa seperti itu. Namun kalau dia lanjut, orang ngangge bismillah, akhirnya yang makan dengan dia itu sinten? Setan. Dia bareng makan dengan setan. Ini penting loh. Walaupun cuma baca bismillah. Wis piro? 4. Nomor setunggal mau? Lali. Kudu. Nomor kali? Sholat subuh. Nomor 3, ucapkan assalamualaikum ketika masuk rumah. Nomor sekawan, baca bismillah ketika makan. Mame apa mau? Tiwul, bakso, mie ayam, snack, roti, termasuk cuma minum. Kalau Nabi SAW sunahkan ketika minum, baca bismillah, lepas alhamdulillah. Minum lagi bismillah, lepas lagi alhamdulillah. Ping sewu, baca gitu terus. Tuh. Lanjut nomor gangsal. Iki sak tekane lho, aku ora hitung iki lho. Nomor gangsal nggih. Nah, ini biar terhindar dari gangguan setan lagi. Ketika masuk kamar mandi. Karena di kamar mandi itu ya, kula sarankan nggih, ora suwe-suwe lho. Ya, pokoknya saat rampungnya tekan jam piro terserah. Ya, berapa menit terserah. Namun jangan lama-lama, karena ada yang malah nyanyi-nyanyi dalam kamar mandi. Sa-album niku nyanyi terus. Wah, hati-hati. Di dalam toilet, kamar mandi, tempat buang hajat, itu tempat nongkrongnya setan. Makanya ketika kita masuk kamar mandi tadi, tempat buang hajat, Nabi SAW itu ajarkan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Masuk. Ini sebelum loh ini, walaupun lagi kebelet pipis. Biasakan. Wah, aku harus kebelet nih, gimana Ustaz? Ya mbok biasakan toh. Mau masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk. Langsung buang hajat. Itu penting. Karena apa tadi? Dalam kamar mandi itu ada setannya. Biar Allah jauhkan kita saking gangguan setan. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi. Mau apa? Hah? Bapak-bapak? Bulali. Ibu-ibu? Gufranaka. Alhamdulillah, berarti dulu itu memang benar-benar ikut TPA. Apa bacanya tadi? Gufranaka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Dosa-dosaku niku kata. Siapa yang enggak ada dosa? Hah?
Siapa yang nggak ada dosa? Hah? Siapa sing ora ono dosane? Ngacung. Yang hari ini nggak ngerumpi sapa? Ya, orang rasani tanggone sapa coba? Ora ono sing ngacung to? Kabeh iki ngerumpit terus berarti. Banyak istighfar ibu-ibu. Makanya ketika keluar kamar mandi tadi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Baca seperti itu. Sudah keberapa? 5, 6. Nomor 6. Untuk selamat tadi dari gangguan setan. Ini kita bahas masih selamat saking gangguan setan. Biasakan baca zikir pagi kalian petang. Baca apa? Zikir pagi kalian petang. Apa zikire? Saya beritahu yang jenengan sudah hafal. Moco ayat kursi. Apa? Ayat kursi. Pripun ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Terus baca lagi Al-Ikhlas 3 kali ping 3 nggih. Al-Ikhlas pripun to Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad nggih. Terus baca Al-Falaq 3 kali. Al-Falaq pripun Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Terus yang ketiga baca An-Nas 3 kali. Surat An-Nas loh. Diulang tadi apa? Ayat kursi. Terus Al-Ikhlas. Berapa kali Al-Ikhlas? Ping 3 nggih. Al-Falaq 3 kali. Terus An-Nas 3 kali. Sebelum itu ya bagusnya dalam keadaan berwudu dulu ketika baca zikir pagi petang. Ini jadi benteng jenengan untuk bisa terlindungi saking gangguan setan. Biar Allah jaga, biar Allah lindungi. Ya, karena dengan zikir setan akan menjauh. Salah satu contohnya lagi dalam zikir pagi petang wonten bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadur, tidak ada yang bisa memberikan bahaya fil ardi wala fis sama', di bumi maupun di langit. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dibaca 3 kali untuk pagi kalian petang. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu baca zikir apa? Pagi kalian petang. Wis nomor piro? Saiki 6. Saiki 7. Baik. Ini yang diamalkan sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur wudu. Tulis nomor 7 nggih. Sebelum tidur berwudu. Wudune pripun? Seperti wudu mau sholat. Biasanya orang wudu toh? Mboten toh? Langsung toh? Kasur wis empuk langsung. Orang mikir wudu, orang mau doa sebelum tidur langsung. Ngorok. Makanya ketika nggak wudu itu setan datang lagi. Terus ada yang berikan mimpi-mimpi yang jelek, dikejar-kejar pocong. Ya toh? Nah, terus ada yang dikejar-kejar lagi. Ini biasanya meneh dikejar-kejar utang. Gitu sahur cepet Pak, besok Senin loh Pak. Bawa pikiran terus. Ada lagi mimpi-mimpi yang aneh-aneh lagi.
Maka sebelum tidur biar diri terlindungi tadi yang pertama apa? Berwudu. Seperti wudu untuk sholat. Biasakan nanti sebelum tidur. Namun kalau sudah punya wudu pas ngisa tadi, nggak masalah, jadikan pakai wudu itu. Namun setelah ngisa kentut, wudu meneh. Terus sebelum tidur yang kedua, tempat tidurnya dibersihkan. Biasanya pakai apa? Spray? Hah? Ora. Gur kasur tok, ya wis kasur. Set, bismillah. Sambil maca bismillah nggih, bersihkan kasur. Siapa tahu di sini ada gangguan-gangguan. Yang ketiga, baca ayat kursi. Ayat apa? Kursi. Yang tadi sama dengan zikir pagi petang. Ayat kursi meneh. Nabi SAW itu dikatakan dari Abu Hurairah itu dikatakan siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur akan terlindungi dari gangguan setan dari dia tidur sampai pagi hari. Ada cerita ini Abu Hurairah yang dengar hadis ini, dia katakan dia punya cerita. Dulu setan itu datangi saya. Setan waktu itu ingin nyolong zakat. Ya, ini berarti terjadi di bulan Ramadan. Ingin nyolong apa? Zakat. Datang 3 kali. Ketiga-tiganya ditangkap oleh Abu Hurairah. Namun lepas, pas yang kali ketiga, Abu Hurairah itu tanya, kamu kok nyolong terus? Tolong Abu Hurairah, kamu jangan tangkap saya saja. Saya akan beritahu rahasia Abu Hurairah. Saya akan beritahu rahasia supaya kamu terlindungi dari gangguan setan. Yang ngomong siapa? Setan. Setan ngobrol dengan Abu Hurairah, biar kamu selamat saking gangguan setan. Bacalah sebelum tidur ayat kursi. Ayat kursi itu bukan jadi pajangan tok loh di rumah. Jangan biasanya pajang ayat kursi toh. Baiknya itu jangan cuma jadi pajangan, dihafalkan, dibaca. Apa khasiatnya tadi? Setan akan lindungi ketika tidur sampai bangun tidur. Selamat saking gangguan setan. Baca ayat kursi dulu. Yang berikutnya bacaannya. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Saya ulang. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Caranya dengan kita baca sambil kumpulkan tangan seperti ini. Ya, boleh linggo kaya ngene iso, arek ngadeg ya ora apa-apa. Ya, ngene ora apa-apa. Pas lagi rebahannya juga nggak masalah. Yang penting baca. Caranya gini, semua angkat tangan coba. Tangannya depan semuanya. Ya. Bon? Sudah. Baca apa tadi? Ayat kursi tadi nggak masuk ini. Ayat kursi wis maca. Saiki Al-Ikhlas, Al-Falaq kalian An-Nas. Kalau ulang nggih, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini semua baca lengkap ini. Ya. Ayo saking Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sudah, tangannya ditiup. Sudah? Terus diusap pada bagian tubuh yang bisa dijangkau. Namun caranya gini.
biar hilang gangguan-gangguan setan. Jadi diusapnya itu sambil menghilangkan gini. Coba diusap coba. Ya. Nah. Yes. Dibaleni meneh. Ping telu lho. Tangan dikumpulkan lagi tadi nggih. Terus maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diusap lagi. Ping 3. Pon ping 3. Dan ini kata Aisyah, Rasulullah SAW melakukan ketika beliau ingin meruqyah. Aisyah katakan ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika ingin meruqyah, yaitu diantaranya dengan cara mengusap setelah maca ayat-ayat Quran. Insya Allah kalau jenengan punya sesuatu, biasakan ini sebelum tidur dulu. Ya, punya penyakit atau punya masalah kalian gangguan jin, biasakan seperti ini dulu sebelum tidur. Nah, kalau ada reaksi-reaksi, nah itu berarti nanti ada kesurupan. Ya. Kalau kok berat saya tak mau soal ayat kursi kok berat, kok baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas berat. Wah, itu berarti masalah. Paham ya? Itu dibaca kapan? Sebelum tidur. Tadi sebelum tidur wudu. Terus bersih-bersih kok. Terus maca ayat kursi. Terus Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini nanti malam dicoba nggih? Ya. Sesuk ujiannya Ahad Pon. Ya. Ahad Pon berikutnya ujian lagi takoni iki wis bener apa urung. Ya. Sudah berapa tadi? 7. Yang terakhir nomor 8. Ini bagi ibu-ibu yang punya anak kecil di rumah. Ketika di malam hari masuk waktu maghrib, tutup pintu. Waktu maghrib itu awal-awal setan itu keluar. Ya. Di waktu maghrib nggih. Lihat ayat surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Lihat ayat yang ketiga itu. Aku berlindung padamu ya Allah dari ghasikin idza waqab. Ketika malam sudah tiba. Malam tiba itu waktu apa? Maghrib. Maghrib itu setan mulai gentayangan. Bukan wong mati loh. Orang wong mati toh Mbah, itu nggak mungkin lagi gentayangan. Kalau jelaskan nggih, wong mati sing wis mati, sing wis masuk kubur loh. Ini nggak mungkin lagi gentayangan. Yang gentayangannya itu adalah jin, yang namanya jin korin, yang dulu biasa nemani dia ketika hidup. Jadi makanya ada yang pas simbahnya wis mati terus datang. Tok 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 tok. Le, niki simbah. Oh, simbah sinten? Wah, niki mbahmu. Arek ngopo, Mbah? Kula arek ngopi. Ada enggak? Nah, ada yang ngetok lawangi? Ada sebagian kayak ngono lho. Jadi nggak mungkin lagi gentayangan. Sing wis mati ya wis mati. Cerita kayak gitu nggak ada. Paham nggih? Itu nggak ada. Itu cuma ada di televisi. Makanya to TV-ne iki didol wae to. TV-ne ora manfaat, ngundang masalah, merusak akidah, merusak iman. Gur delok artis-artis sing nikah bar niku bar 3 tahun cerai rabi meneh
cerai, pamer-pamer harta, pamer motor, pamer mobil, pamer cincin, pamer emas, jalan-jalan luar negeri, duit travel, masuk penjara. Iya toh? Contoh-contoh nggak benar di TV. Jadi tadi nggak ada yang namanya gentayangan. Tadi sampai mana tadi saya cerita ya? Hah? Simbah datang tadi. Itu cuma jin kok korin, nggak perlu dituruti. Sudah alam berbeda. Sama juga dia mau cara mati bagaimanapun, itu nggak ada yang namanya gentayangan, Mbah. Itu nggak ada lagi yang namanya gentayangan, termasuk wong gantung. Niki wonten berita lho pagi ini lho, wong gantung neng Panggang, Kecamatan Panggang maksudnya. Tuh, iki wong apa tuh arah-arah gantung terus loh ini, orang rampung-rampung loh. Pikirannya apa toh pengen gantung? Utang. Niki masalahnya orang utang kok. Katanya jantung apa sakit jantung apa piye. Masalah nggak akan rampung dengan gantung. Malah ngundang masalah. Ketika orang gantung nanti ketika dia disiksa di akhirat, dia akan disiksa sesuai cara matinya. Misalnya, nggih, lihat, pakai pisau nggih, nusuk, mati. Di hari kiamat disiksa seperti ini juga. Diambil pisau mati, tusuk, mati. Ambil lagi, tusuk, mati. Ambil lagi, tusuk, mati. Sampai siksanya rampung. Kalau orangnya tadi lompat dari gunung tempat yang tinggi, jatuh, disuruh naik gunung lagi, lompat, jatuh, naik lagi, lompat, jatuh, naik lagi, lompat, jatuh, sampai siksanya rampung. Malah ngundang masalah loh kayak gini. Malah ngundang masalah. Sekarang pertanyaannya, orang yang gantung niku muslim apa kafir? Kafir. Ya Allah, kafir. Hah? Berarti orang disolatke. Wah, sak Panggang ki dosa kabeh lho orang disolatke. Disolatkan apa ora? Sholat. Kenapa? Masih muslim, namun dia melakukan dosa besar. Kewajiban tiang muslim pada orang mati 4. 1. Mandikan. 2. Kafani. 3. Nyolatkan. 4. Dikuburkan. Orang mati yang mati gantung ini bukan langsung datang dimasukkan saya dalam kubur, nggak usah dimandikan dan yang lainnya. Nggak boleh. Kewajibannya 4 loh. Jenengan nggak lakukan 4 ini, sak Panggang semuanya kena dosa. Berarti masih muslim? Masih. Namun dia punya kesalahan. Sama seperti orang yang mati saat mabuk. Ada yang mati juga lagi boncengan karo selingkuhan. Karo selingkuhannya loh. Rondo meneh. Selingkuh. Terus ketabrak truk. Dua-duanya mati. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah. Terus kalau mati seperti itu sholatkan enggak? Sholatkan. Walaupun dia melakukan dosa besar. Nih loh. Jadi DS itu mengatasi kayak gini-gini. Wong gantung itu diingatkan biar jamaah itu nggak gantung lagi. Yang syirik-syirik itu dijelaskan biar nanti paham lagi. Yang belum sholat biar sadar sholat. Yang belum subuhan mugi-mugi sadar sholat subuh. Orang ngajar teroris, ISIS, Gafatar, apa meneh? Ya? Bukan ngajar sesat, bukan ngajar untuk ngebom. Ada yang pernah ngikut kajian malam kemis terus saya suruh, ayo bar ngaji, ayo kita ngebom. Ada? Disuruh pakai jilbab, misalnya orang dua jilbab pripun? Saiki ora ono.
Disuruh nutup aurat sing paling sempurna yo nganggo gamis ibu-ibu. Orang ono gamis. Dinei gratis. Apa setelah ngaji terus orang ngaji meneh? Terus dijaluk kabeh? Dijaluk meneh? Soalnya suka Imogiri iki ngomong, wah itu katanya kalau ngaji di DS tuh kok dijaluk meneh loh. Sa-M. Iya loh, Sa-M itu. Katanya kalau nggak ngaji lagi nanti dipotong kakinya. Sopo sing motong? Yo kurbannya yo potong kakinya yo sapi. Aduh ya Allah. Ngomong lagi, wah setiap pengajian dijaga Pak Polisi. Ya Pak Polisi jaga keamanan. Oh aneh-aneh weh. Dijaga polisi karo kokam. Yo kalau nggak dijaga yo jamaahnya gimana bisa diatur? Membludak sampai pinggir jalan, coba siapa yang mau ngatur kalau nggak Pak Polisi? Dia mau itu dijaga, itu alirannya keras, dijaga Pak Polisi terus. Yo iya benar, jaga Pak Polisi, jaga keamanan, biar itu lalu lintasnya tertib. Kalau nggak dijaga, yo sampai di jalan gimana coba? Ngajinya orang gorwong siji, isunya macam-macam, woy. Ya Allah. Gosip ya dong. Untung nggak masuk infotainment. Ya ini tentang masalah bunuh diri nggih. Ini mugi-mugi sing wis ngaji iki ora bunuh diri meneh lho. Awas esuk tak delok iki sing bunuh diri. Masalah itu bukan dirampungkan dengan bunuh diri loh. Walaupun memang ini tadi yang kita bahas tentang setan tadi ya, setan juga bisikan jenengan itu untuk gantung. Sudah masalahnya berat, ini serangan jantung, wah ini punya utangnya oke. Dipikir wes gantung wae, gantung, pikirannya cuma gantung terus, mati. Makanya kalau orang punya iman, rajin sholat, insya Allah nggak mikir kayak gitu loh. Solusinya rajin ngaji. Kalau punya masalah utangnya gimana berarti rampungkan? Disaur. Kalau Allah ingin memudahkan lagi, banyak-banyak doa terus, ya Allah. Lunasilah utang saya ya Allah. Utang saya itu berat sekali. Doa terus loh. 5 tahun urung lunas, terus doa terus. Ditambah suami yang rajin kerja, orang malas-malasan. Paham nggih, Bapak nggih? Iya. Harus seperti itu. Jadi bunuh diri itu bukan solusi. Maka sini kita itu ngaji itu biar jenengan sibuk terus, punya masalah mudah-mudahan terhibur. Datang pengawasan itu mudah-mudahan terhibur. Kalau ada bantuan insya Allah nanti akan dibantu. Jenengan sulit di dusunnya itu dapat air bersih, insya Allah DS nanti akan bantu. Yang PDAM itu belum ngalir nggih, jenengan tinggal datang, takmir suruh datang ke masjid, nanti ke DS nanti akan dibantu. Jadi jenengan nggak usah mikir-mikir seperti itu lagi. Insya Allah akan dibantu. Nah ini kan permintaan saking polsek ini, berarti kan ada masalah. Itu. Makanya ngaji terus. Nah berarti nanti ahad pon berikutnya di mana nih Pak? Belum diputuskan. Insya Allah nggih, berarti ngaji terus. Mugi-mugi Allah angkat saking kesulitan. Insya Allah macan mati. Insya Allah. Nanti urusannya Pak Nudin karo Aisyah sama PCN. Nggih niku mawon kula tutup. Ini ada pertanyaan wonten. Wonten apa mboten? Pertanyaan? Wonten? Ah, baik. Ibu-ibu, bapak wonten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Ikhlas apa karena tadi ada yang untuk menghilangkan bubur-bubur. Bubur berarti sihir-sihir. Iya. Gini terus. Ya saya tanyakan apa artinya bubur itu Pak? Buhul-buhul itu biasanya tukang sihir, terutama sing wedok. Malah yang banyak itu sing wedok loh. Karena dalam Al-Quran disebut apa? Wa min syarrin nafatsati fil uqad. Yaitu dari tukang sihir perempuan yang niup pada buhul. Maksudnya itu tempat mantra-mantranya tukang sihir tadi. Nah, disuruh kita itu kalau ingin menyembuhkan, di antara bacaan ruqyah, maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kalian An-Nas. Bon? Baik. Dan ini nanti kalau ruqyahnya itu ini maksudnya punya pengaruh. Mohon maaf. Ini nanti ada yang punya sihir. Ada cerita nggih. Ini karena suaminya belum pulang-pulang, dia datang kepada seorang kiai. Terus kiainya berikan saran, jenengan nanti masukkan sesuatu dalam toples, kemudian taruh di dalam kamar, kemudian kamar itu ditutup 40 hari, nggak boleh dibuka-buka. Terus setiap Selasa Kliwon, ya setiap Selasa Kliwon ngetok pintu nih. Tok 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 tok, ayo mas mulai. Setiap Selasa Kliwon. Ini ustadz yang datang ke DS itu beritahu bahwasanya ketika ada yang meruqyah, ibu ini malah tangannya gerak-gerak, naik sendiri. Apa sebabnya? Ustadz selidiki, ternyata karena dulu pernah datang kepada seorang kiai, apa ustadz, diberi amalan seperti itu. Solusinya tadi baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kalian An-Nas. Lakukan baiknya seperti mengusap badan tadi yang saya praktekkan gini nih. Dikumpulkan tangan, maca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diusap. Bon. Sudah? Baik. Wonten malih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah tentang tidur, malah doa tidur. Itu saya ditanya orang yang ini, ya, siapa yang baca kita tadi? Tapi begini Pak lah, nek kalau hubungan suami istri itu pripun? Setelah membaca itu hubungan. Yo wangsal mawon. Artinya Maca sik apa hubungan sik? Hah? Yo belum tidur kok. baca, kalau baca dia mau hubungan sama membaca. Iya, nanti setelah rampung hubungannya baca lagi. Baru tidur. Saya tidak bisa menjawab lagi. Pun? Ya, seperti itu. Lagi yang kedua itu begini. Kedua, doa sudah tidur, tapi ada tamu. Itu tamu berarti tidak tidur. Nah, nanti ketemu tamu, terus nanti ketika mau tidur baca doa tidur lagi. Baik. Nah, ini kalau ingatkan Gi, ini sebelum mau melakukan hubungan intim, satu lagi sebenarnya nomor 9 ini pengaruh sekali. Biar anak yang lahir saking hubungan intim suami istri tadi tidak kena gangguan setan. Doanya apa ibu-ibu? Allahumma jannibnas syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari gangguan setan. Jauhkanlah dari gangguan setan yang nanti ganggu keturunanku. Jadi setan itu, maaf, ada yang dulu Simbah itu punya pengisian. Paham pengisian? Ada Simbah itu punya jin. Kalau Simbahnya itu punya jin di atas, kalau Simbah mati itu bisa turunkan pada anak.
Anaknya mati bisa turunkan pada putune. Makanya biasanya bocah cilik ada yang bisa menerawang, lihat jin-jin. Ini Pak Wasti duduk di sini, dia bilang, Pak Wasti di situ ada jin perempuan situ. Sini ada laki-laki. Di bawah situ lagi nongkrong lagi. Ini lagi, sini lagi. Itu yang dikenal dengan indigo. Ini pernah temukan gak ibu-ibu? Itu harus diruqyah. Karena 100% itu kena gangguan jin. Jinnya dari mana? Simbah dulu. Turun lagi. Makanya anaknya bisa menerawang, bisa tahu akan datang. Itu bukan anaknya, namun itu saking jin. Hati-hati. Itulah pentingnya tadi berdoa sebelum hubungan intim, biar anaknya nanti yang dihasilkan tidak kena apa-apa, tidak kena gangguan jin. Gitu loh bapak-bapak. Ya, ngoco doa sih. Yang tugasnya baca siapa? Sek lanang-lanang niki. Pon, baik. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Pak, masalah orang sakit karena sebab, contoh karena jatuh, itu bisa diruqyah atau enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari nenek moyang dulu ada orang yang punya setan gitu saja, itu karena sudah terlanjur, itu bisa dihilangkan dengan cara apa? Bisa. Itu harus diruqyah. Karena setannya tadi, jinnya tadi bisa nurun pada anak, nurun pada putune. Bisa. Maka kadang simbahnya sudah meninggal dunia, anaknya yang kena. Bisa seperti itu. Butuh diruqyah biar hilang. Ini di badan kita manusia, bukan tempat nongkrongnya setan. Jadi setan bukan di sini nongkrongnya. Dia harus keluar dari situ. Dan banyak mengganggu. Jadi kan nanti ibadahnya malas-malas, sholat subuhnya niku malas. Ada yang karena sebab gangguan saking jin. Terus yang pertama tadi, itu perlu didiagnosa, dites dulu. Tidak setiap yang orang sakit badan itu bisa disembuhkan dengan ruqyah. Kadang pengaruh, kadang tidak. Mesti didiagnosa atau dites. Ada seperti itu caranya. Wallahu alam bisawab. Kalau cukupkan Gi. Nanti ketemu lagi Ahad Pon berikutnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Moga-moga Allah memudahkan urusan-urusan kita yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najina minal zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa zuriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaik qabilina laha wa timmaha alaina. Ya Allah, ya Rabb kami, satukanlah hati-hati kami yang sedang berselisih, satukanlah hati-hati kami yang sedang saling membenci, berikanlah keberkahan kepada diri kami, pada pendengaran, penglihatan, juga pada keluarga, pada istri, pada suami, pada anak-anak kami. Berikanlah kami juga keberkahan dalam hal rizki dan juga urusan-urusan yang lainnya. Ya Allah, angkatlah kami dari kesulitan utang, angkatlah kami dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Orang-orang yang sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, karena Engkaulah yang Maha menyembuhkan. Ya Allah, orang-orang yang sedang bersedih, yang sedang berduka, yang sedang sendirian, berilah mereka hiburan dan berikanlah mereka kebahagiaan dan juga jalan-jalan keluar. Ya Allah, ya Rabb kami, bimbinglah kami menjadi hamba yang taat sholat, menjadi hamba yang rajin mengerjakan sholat subuh, menjadi
menjadi hamba yang selalu taat kepadamu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jauhkanlah kami dari perbuatan syirik, jauhkanlah kami dari perbuatan bid'ah, jauhkanlah kami dari segala macam maksiat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mugi-mugi manfaat dan semuanya dimudahkan dalam setiap urusan. Mohon tidak bubar dulu sampai acara makin ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.